wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati teman-teman dari Majelis Tablek, Majelis Didasmen, Klikmu, gitu ya, dan para peserta yang berbahagia. Syukur alhamdulillah program workshop ini merupakan sinergi antara beberapa majelis. Ini sebagai upaya untuk membuka wawasan kita tentang digital, yang tentunya peserta ini sebetulnya sudah menguasai berbagai macam perangkat-perangkat digital yang ada. Tapi kami berusaha untuk menjadikan digital sebagai dakwah untuk Muhammadiyah yang mencerahkan. Bapak Ibu yang berbahagia, Muhammadiyah sudah terkenal dengan slogan-slogannya yang mencerahkan. Tapi sejauh mana ukuran mencerahkannya itu? Ya. Nah, dengan mengikuti workshop ini nanti kita mencoba untuk ya berdiskusi, mengembangkan berbagai hal, ya, baik itu untuk konsumsi di sekolah kita ataupun masjid, cabang dan ranting kita semua. Ya, saya kira itu pengantar dari kami. Kita biar mobil saja. Lanjut, Mas. Ya, jadi kita awali dari nasihat Ali bin Abi Thalib. Ya, orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Ya. Pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Itu pesimis ya. Tapi orang yang optimis, setiap kesempatan, ya, ada apa? Setiap orang pesimis, setiap orang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Kesulitan apapun itu adalah kesempatannya. Ya. Jadi nanti materi bisa di-share kok ini ya. Jangan sampai kita menjadi kader Muhammadiyah, ya, bagian dari dakwah Muhammadiyah, tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Yang kedua, jangan membesarkan anak-anak kamu dengan cara orang tua kamu. Orang tua kamu telah membesarkan kamu karena mereka lahir di zaman yang berbeda. Ya, kita ini ada perbedaan yang sangat cepat, perubahan yang sangat cepat. Ya, ini Pak Wahid dengan saya ini kan orang lama ya. Gitu ya. Ya. Nah, ini kita coba untuk memberikan bekal-bekal yang tepat. Ya, itu. Yang ketiga, tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Dan tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Jadi kita mencoba menjadikan zaman yang serba digital ini untuk bagian mencerahkan melalui pendidikan, melalui dakwah dan lain sebagainya. Loh, itu ada Ustaz Jono tuh gini loh, gak ketok. Ya, oke. Lanjut. Ya, dalam dunia media sosial, ya, ini apa yang kita lakukan itu terekam loh ya. Ada rekam jejak digital. Ya. Jejak digital terkadang disebut bayangan digital. Adalah jejak data unik yang dibuat oleh seseorang atau bisnis saat menggunakan internet. Nah, ini coba langsung. Saya yakin ini ada yang bawa HP semua. Ya. Coba ketik nama sendiri di Google. Bisa? Bagaimana keadaannya? Apakah terekam?
Coba ketik ya nama di Google. Ada enggak itu? Ada? Tentang apa? Ayo. Tentang apa? YouTube sekolah. Ya. Ada lagi? TikTok. Wah. Ada lagi? Apa? Oh, jurnal penelitian. Bapak? YouTube. Wah, ini Pak Heri ini YouTuber Pak Heri ini. Ini apapun dibuat YouTube ini. Ya. Jejak kita terekam. Ya. Apa ada yang belum terekam di jejak digital itu? Ya. Ya. Jadi dunia yang serba digital ini tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya. Bahkan sekarang ini orang tidak mau lagi mengirim KTP untuk difoto, di-share kemana-mana, tidak mau itu. Ya, nanti dipakai untuk yang tidak, ya, untuk pinjol. Ini, ya, gak melok utang tapi kena tagih gitu. Ya, itu gara-gara ada data. Ya, transformasi digital. Proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital di semua bidang. Ini, jadi diintegrasikan, tidak bisa lepas. Jadi tidak ada lagi orang hidup sendiri, tapi dia sudah terkoneksi dengan berbagai hal. Ya, terkoneksi ini. Ya. Kalau tadi sudah diketik nama, coba diketik apa? Sekolah unggul Surabaya. Ayo. Di mana sekolah kita? Apa ini? SD dulu lah. Sekolah dasar unggul Surabaya. Yang SMP boleh sekalian SMP unggul Surabaya. Yang SMA unggul ya, Mbak. Coba ketik itu. Siapa? Sudah selesai? Ranking berapa sekolah kita? Ada? Ditemukan? Loh, enggak ada. Loh, ini digital kok gak ono ini. Ranking 1 siapa, Bu? SMA Negeri 1. Ada yang lain? SD Muhammadiyah 4, ranking 1. Wah. Ya. Bapak cabang yang punya sekolah ini Pak Hartono ini, ya, ya, sekolah unggul Surabaya. Apakah kita sudah masuk? Belum masuk? Loh ya. Ada jamaah haji itu, saya tanya, Bapak kok tahu KBIH Muhammadiyah itu bagaimana? Saya cari di Google, Pak. KBIH Muhammadiyah. Oh, ketemu. Jadi sekarang ini orang mencari informasi, aksesnya ya di tangan kita sudah. Lah kalau kita ini sebagai pelaku-pelaku digital tidak menunjukkan keunggulan, wah, terdampar. Ya. Coba itu. Coba diketik lagi, ya. Apa? Tadi sekolahan sudah ya. Masjid. Masjid apa temanya? Masjid yang apa? Masjid ramah lingkungan. Ya coba. Masjid ramah lingkungan. Ramah anak boleh. Ayo. Masjid kita apakah sudah masuk dalam data itu? Ramah disabilitas. Ya. Ayo coba ini. Jadi banyak yang kita kerjakan ini, nanti ini. Ya, sebetulnya workshop ini di luar kota ini. Ya, kemarin saya usulkan di luar kota, sekalian praktek. Ya, tapi karena keterbatasan waktu ya di sini aja. Sudah ketemu masjidnya? Gimana masjidnya? Apa? Masjid mana, Bu? Oh, At-Tanwir PP Muhammadiyah. Jenderal Sudirman masjid apa? Sebagai apa itu?
Oh, banyak kontribusinya. Ya. Apa? Pajak remaja. Oh ya, kemarin viral itu menyediakan minuman, ya, ya, makanan gratis. Nah, jadi sekarang itu harus masuk seperti itu. Tapi ya gitu, kita malas sekali, tidak mau HP dipegang tapi nggak tahu nggak dimanfaatkan. Di selfie. Ya, di selfie ada terintegrasi. Ya, coba ketik lagi surat Ali Imran 104. Itu nanti ketemu linknya siapa itu? Yang memberikan link itu siapa? Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair. NU lo ya. NU online ya? Lo, NU online. Teratas. Muhammadiyah online? Belum ada. Oh, belum ada. Sudah ketemu kan? Ya. Yang kedua siapa lagi tuh, Bu? Apa? Sindo. Itu media cetak atau online juga. Cari lagi, ada enggak Muhammadiyahnya? Oh, ini ayatnya Muhammadiyah ini. Ya, ada. Ayatnya Muhammadiyah kok gak terekam di dalam dunia digital? Hah? Kesalahan siapa ini? Ya. Seharusnya terintegrasi wong. Oh, wal takum minkum wis apal kabeh. Di mana ini Muhammadiyahnya di jejak digitalnya? Oh, ranking 1 NU online, Bu ya. Saya juga begitu. Yang pertama mesti NU online. Duh, katanya berkemajuan. Masuk kemunduran Pak Heru? Ya? Maju mundur. Maju mundur ya, gak berkembang maju mundur itu. Ya. Artinya peran kita masih belum maksimal. Itu baru ayat Al-Qur'an. Coba kita mencari lagi tentang apa? Hari Raya Idul Adha 2024. Ayo, ini kan ada perbedaan dari Saudi dengan Indonesia. Coba apa itu? Siapa yang memberikan informasi yang pertama? Rankingnya. Hari Raya Idul Adha 2024. Ketemu? Oh, Detik. Ya, oh, Detik itu. PP Muhammadiyah. Tidak ada itu. Coba digeser lagi. Scroll. Geser lagi. Setelah Detik, ranking kedua siapa? Wah, Muhammadiyah baru masuk. Loh, Detik itu kan masih baru. Muhammadiyah kan sudah 100. Ini 8 Julhijjah besok ini Milad Muhammadiyah Sabtu besok itu. Ya? Artinya ayat-ayat sudah berkaitan dengan Muhammadiyah kita masih kurang. Ya. Jadi nanti peserta setelah mengikuti workshop ini mampu melakukan integrasi. Ya. Entah itu kegiatannya, pemikirannya, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ayo. Gambar ini coba dipahami yang mana ini. Adanya perbedaan perspektif. Tadi NU online begitu getol. Muhammadiyah online belum nampak. Apa pandangan Bapak Ibu terkait gambar ini? Samping. Ya. Sing dia iki ya. Dua-duanya. Ya samping ya ke depan. Ya. Kita itu nanti dihadapkan seperti itu di dunia digital. Ya. Kita tonton ngarep terus, tapi kok ya ono sampingi gitu. Iya kan? Siapa yang bisa memberikan komentar atas gambar ini? Monggo. Kita ada loh ya, interaktif. Silakan. Biar kenal nama dan dari mana. Ayo. Silakan memberikan komentar atas gambar ini. Apa? Oh iya, ya. Nama dari mana, Bu? 24. Iya. Silakan. Perkenalkan, sebelumnya saya Ana dari SMP
Dan kalau misalkan dari samping, kita bisa melihatnya itu gambarnya itu hanya dari samping. Tapi kalau misalkan kita lihatnya dari depan, juga dari depan. Jadi kita dalam menyikapi sesuatu itu juga tergantung bagaimana kita berpikirnya. Oke, ya, terima kasih. Yang lain, monggo, Bapak. Ya, jadi ada banyak sudut pandang yang bisa disampaikan. Silakan, belakang. Ya, monggo Pak. Ayo. Oh, gitu aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Silakan. Ya, saya Mauris dari Samarinda. Oh, Mas Mauris. Ya. Jadi ini adalah sumber yang sama, namun ketika kita melihat dari perspektif yang berbeda, maka itu bisa jadi hal yang berbeda, namun tetap merujuk pada sumber yang sama. Ketika kita melihat sesuatu atau informasi apa yang masuk, maka secara langsung kita menyimpulkan itu terlalu cepat. Jadi kita harus bisa melihat dari berbagai sumber untuk kita bisa mendapatkan kesimpulan yang benar. Jadi seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Mauris ya. Objeknya satu, gitu, sumbernya satu, tapi bisa dikembangkan atau ditafsiri dengan berbagai hal. Ya. Nanti kita juga seperti itu, maka harus menemukan pokok masalahnya apa, akar masalahnya apa. Ya, jadi nanti ketika kita membuat tulisan atau apa ya, harus benar. Ya, lanjut. Nah, ini ragam tantangan dakwah Islam dan dampaknya. Ya, sementara ini yang konvensional, ya interaksi sosial, interaksi sosialnya yang konvensional ya ketemu ngaji gitu aja, pertemuan-pertemuan, ya. Yang konvensional di Tablek bagus sekali itu pengajian subuh itu keliling ketemu Ustadz Jono itu, konvensional itu Ustadz Jono. Iya, Ustadz Parian itu. Itu kalau perlu pariannya dibuat digital itu nanti. Gitu. Itu konvensional. Ada interaksi pemikiran, ya. Ada tadi dari perspektif tadi. Terus kemampuan finansial. Waduh Pak, ngaji segini tok ya Pak. Ya, digali, ya. Ada ragam penyesatan Bapak Ibu. Sekarang ini banyak itu penyesatan. Ya. Kalau Tablek berdakwah di podium-podium pengajian-pengajian itu harus bisa menyentuh akar masalah di masyarakat itu. Sekarang ada penyesatan Bapak Ibu. Kebetulan saya ditugaskan untuk di LDK itu penanganan ex narapidana teroris. Ya, saya tanya, sampai terpapar teroris karena apa? Karena media sosial. Saya bisa 3 menit merubah orang yang biasa-biasa menjadi radikal. Wih, bahaya ya, Pak. Ya, media sosial. Ya. Banyak penyesatannya itu nanti kalau kita tidak selektif, gitu ya. Interaksi paham keagamaan, Idul Adha berbeda, ya. Pemerintah dengan Saudi, NU Muhammadiyah sama, Saudi beda, ya apa iki kok? Ya itu banyak nanti terjadi, ya. Interaksi lintas keyakinan, ya. Apa? Kemarin saya baca itu tentang 500 tahun kembalinya kerajaan Mojopahit. Jadi Sabdo Palon itu ini sudah usia yang 500 tahun bangkitnya Mojopahit. Banyak nanti itu, ya. Terus juga
dakwah komunitas. Yang selama ini dakwah komunitas belum dimaksimalkan. Ya, kalau perlu nanti grup ini, ada grup tentang komunitas digital apa gitu ya. Untuk berkarya banyak yang harus dilakukan. Terus juga penyimpangan sosial. Wah ini ya, kasus yang terakhir apa kemarin? Polisi bakar suaminya sendiri kan. Polwan. Sopo di pada polisi ini lagi. Ya, oh viral sudah. Penyimpangan sosial kenapa? Judi online. Gitu. Loh ini nanti banyak rentetannya itu. Lah Muhammadiyah dakwahnya harus bisa menyentuh seperti ini. Siapa yang sudah menyikapi tentang judi online? Ya. Di dunia digital loh ya. Kita belum pernah mendengar itu. Yang dakwahnya menyentuh tentang apa judi online. Kita belum. Ya. Terus pandangan hidup. Artinya apa? Kita ini bagian dari dakwah Muhammadiyah, ya ada amal soleh, ya, berjihad, mengembangkan amal usaha, banyak ini. Ada yang tidak mau. Terus pokoknya santai-santai aja. Ya, itu. Dampak yang terjadi bisa terjadinya permusuhan. Ya. Ragam pemikiran. Ya, tentang menyikapi satu hal, banyak itu. Juga perlunya ketersediaan fasilitas. Saya yakin di sekolah-sekolah masjid kita sudah ada yang memasang wifi-nya. Tapi untuk apa? Gawean tok ae. Ya. Coba lakukan apa dakwah-dakwah yang mencerahkan. Saya itu harus keluar dari suatu grup yang besar di Surabaya ini, miliknya Muhammadiyah. Saya keluar itu. Ya, karena isinya tidak sesuai. Tak elingno nggak kena. Terus keluarnya daripada merusak. Ya, grupnya bagus ini. Saya keluar. Ya. Demam penyesatan. Wah, banyak nanti itu, ya. Dari inklusif menjadi eksklusif. Ya, kan? Seharusnya bisa bermasyarakat, bergaul bersama, akhirnya eksklusif, merasa yang terbaik. Ya. Banyak itu. Nanti ditemukan, ya, nanti bisa kita diskusikan. Bahaya sinkritis. Apa isu yang terakhir? Apa? Mengucapkan salam. Iya kan? Iya toh? Salam apa? Salam Nusantara itu ya. Ada Assalamualaikum, ada Om Swastiastu dan sebagainya itu ya. Saya tidak hafal ini. Tapi teman-teman hafal itu. Merasa bangga hafal itu. Kemarin ada RRI nelpon saya wawancara. Pak Andi bagaimana mensikapi itu? Oh itu bagian daripada doa. Doa ada aturannya, ada tuntunannya. Jangan dicampur adukkan. Bukan berarti kami tidak mengucapkan rahayu. Sekarang rahayu itu ada rahayu ya. Tambahan baru rahayu. Bukan berarti saya membenci. Tidak, saya menghargai keragaman, tapi saya punya keyakinan. Ya. Sekarang banyak itu kalau kita tidak jelas, dicampur aduk. Adanya pembiaran komunitas. Ya. Dakwah kita kurang maksimal, dakwah-dakwah yang ada dibiarkan saja. Contoh apa? Geng-geng motor di Surabaya ini, gitu. Saya kalau diundang ngaji subuhan itu berangkat pagi itu, komunitas anak-anak muda mengerikan itu. Pedangnya dawa-dawan nih. Gitu. Rantai itu, itu ngeri itu. Ini dibiarkan, bahaya itu. Ya. Terus juga ada kehinaan perilaku dan sebagainya, hedonis. Ya, lanjut Mas.
akses digital sekarang ini cepat. Ya. Kita mencari informasi cepat, wis enggak kayak konvensional tadi. Lebih luas, lebih cepat merespon, bersifat massal. Ya. Terjadi erupsi informasi uap. Enggak karuan informasi yang masuk. Sehingga ini merubah aktivitas. Tangi turu, cekel HP dhisik. Dompet kari gak masalah, pokoknya HP gak kari. Ya, itu. Dampaknya ada kemudahan. Ya. Oh, sibuk. Duduknya jejer, longgone jejer tapi sibuk dewe-dewe. Situ ngechat ini, situ ngechat ini. Ya. Banyak hal yang dihadapi, wakai ini rek sing hadapi. Ingin tercepat merespon, ono berita langsung dikirim. Kayak tercepat itu oleh hadiah apa ya? Ya. Ini. Ya, dan kita bagian dari masyarakat global. Itu. Ya. Ada kegelisahan. Ya. Ada kebingungan. Menikmati kesendirian di tengah keramaian digital. Wis, ya, ndak mau ada aktivitas. Wis lungguh anteng. Ya. Ini. Ya, lanjut. Nah, ini data pengguna media sosial ya. Jadi fungsinya adalah untuk komunikasi, branding. Ya, branding kita kalah ini sama dia itu. Sekolah kita, ayo di branding. Apa yang bisa dimunculkan untuk marketingnya? Terus cepat diinformasikan dengan jangkauan yang luas, dipengaruhi, didukung oleh adanya data digital dan ada kecerdasan buatan. Ini data pengguna media sosial, ini terlalu kecil ini ya. Nah, apa ini? Ya, wah, WhatsApp yang tertinggi. Ya, ada yang tidak punya WhatsApp? Tidak ono, tidak Pak, opo Pak? Ada ya? Ya. Terus Instagram, ada ini, Facebook, TikTok dan sebagainya. Ini dunia di hadapan kita seperti ini. Ya. Ternyata orang Indonesia hasil survei dari 32 negara yang tidak etis dalam dunia digital itu orang Indonesia ranking ke-28. Gitu. Masa anak Muhammadiyah dan Aisyah ngono. Ya. 32 negara kita 28 yang tidak etis. Ya, di WhatsApp-nya, Facebook-nya dan sebagainya. Ya, itu. Ya, lanjut. Nah, pentingnya cerdas digital. Ya. Apa? Literasi digital, kecakapan, kemampuan menggunakan media-media digital, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menjaga etika, ya, terus juga keamanan. Ini apa ini? Keamanan kita kan banyak ini kirim undangan, ternyata saldo terkuras. Ada kan? Keamanannya bagaimana ini? Itu Muhammadiyah harus bisa memberikan contoh yang terbaiknya, ya. Terus budaya digital. Artinya kita produktif dengan kreatif, menyampaikan yang benar dengan penuh etika, ya, bukan kebohongan. Ini, ya lanjut. Wah ini etika bermedia sosial, ini dari Universitas Ahmad Dahlan, ya.
Hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi ke publik. Hati-hati. Ya, informasi pribadi. 2, gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Ada di YouTube itu namanya bagus. Islami namanya YouTube itu, channelnya. Tapi kajian-kajiannya antara hadis yang disampaikan dengan kesimpulannya tidak cocok. Ada itu. Kemarin saya ngikuti ngaji dengan Ustadz Zainuddin MZ yang pakar ahli hadis itu. Sampai Pak Zainuddin MZ ini membuat catatan, dikirim. Ada komentar kan itu kan? Ada komentar itu dia kirim. Ini kok tidak sesuai dalil yang disampaikan dengan keputusan, kesimpulannya. Hati-hati kita. Ya. Ada lagi penyebutan Allah, bukan Allah tapi Allah. Baca surat Al-Quran Ali Imran, padahal Al-Imran. Kok Ali? Cak Ali membunuh gini. Jadi ada pengucapan sepertinya Islami, tapi kok siapa yang buat ini? Ya. Karena kita pasif, tidak berkarya, akhirnya diterima ini. Itu. Pastikan ungguhan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara. Ya, ini harus sepakati ini ya. 5. Manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Ya. Masjid A dengan masjid B bangun komunikasi. Sekolah ini tadi longgone sak kelompok dingun ya. Saya sebetulnya kepingin dicampur ngono. Gue lah gak kenalan ya. Ya. Jadi kalau misalnya di luar itu begitu gitu ya. Ya. Pastikan mencantumkan sumber konten. Ya, sebutkan. Jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Sekarang ini ada penyakit baru itu ya. Penyakitnya hobi nge-share hoax. Tak eling no bolak-balik iki berita salah. Gak kena. Iki apa iki? Ngobatin iki apa iki? Buantenge HP ini. Iya, itu berkali tak ingatkan, iki salah. Waduh, gak kena. Ini Muhammadiyah dakwah yang mencerahkan. Ya, lanjut Mas. Nah, ini Indonesia ada di peringkat 29 se-Asia Pasifik sebagai nation paling tidak sopan. Oh ya, Indonesia ini. Di bawah Indonesia ada Vietnam, Thailand, India, Filipina, Malaysia, Australia, Taiwan, Singapura. Indeks Indonesia itu dipengaruhi 3 hal, yaitu hoax, penipuan, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Waktu Pilpres kemarin, 01, 02, 03, bergentayangan informasinya. Menghujat sana sini, mengunggulkan sana sini. Apa ini? Ini ujaran yang tidak sopan. Ya, maka saya keluar dari grup itu. Malas aku. Timbang kok ketularan. Ya. Dealing itu nggak kena. Ada itu. Saya ikut kelompok pengajian warga itu, warga Muslim itu. Tentang perbedaan hari raya Idul Fitri Ramadan tahun yang lalu itu ya. Dia mengatakan yang menggunakan hisab itu adalah bid'ah.
Itu mohon maaf, ini teman-teman salafi sing ngono iku saya. Oh ya. Salafi. Saya katakan, tolong jangan dibid'ahkan kami ini. Kalau kami dibid'ahkan, wih, dolal finnar. Ya Ustaz ya. Lah masa kami ini dolim dan masuk neraka rek gara-gara beda hari raya Idul Fitri Ramadan. Saya kata jawab lagi. Jawabannya aneh. Balighu ani walu ayah. Loh. Ya apa ini? Wis, mohon maaf saya keluar saja. Gak iso diladeni yo. Gak bisa. Ya. Merasa paling bener. Oh, ayat itu tokno. Oh, ini memahami ayat gak tepat ini. Ya. Itu kelompok-kelompok yang spiritualnya tinggi dan itu sih gak beragama. Ya apa ya etika nih? Ya itu. 3 sikap gagal digital. Ini ya. Gagal. Ada hoax, ya, penipuan, ujaran kebencian dan diskriminasi. Ini yang membahayakan dakwah kita. Ya. Nah, peserta workshop nanti harus mampu mewarnai dunia digital dengan dakwah-dakwah yang mencerahkan. Bisa dipraktekkan nanti dengan Mas Ahmad San itu ya. Ya, nanti dipraktekkan itu. Ya, lanjut. Ya. Siapakah dia? Ayo. Ini biasanya bapak-bapak seneng ini. Siapakah dia? Monggo, bapak-bapak. Ada yang memberikan komentar? Wah, Ustaz Jono, wah ya ngono. Safari Ani dari ini. Ayo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan dulu nama saya Nangkar Tosono tuku duren karo tomat. Aku Pak Jono wong keren koyo Raffi Ahmad. Mantap. Jadi kalau gambar itu saya lihat memang tadi kembali kepada perspektif ya. Nah, di mana kita memandangnya. Jadi seperti saya misalnya, saya ini kalau dari belakang itu mirip Tom Cruise. Kalau di samping mirip Tom Wilson. Kalau dari depan mirip Tom and Jerry. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sebelah sini itu menggambarkan seorang yang laki-laki berkumis tebal. Ya, sedangkan kalau kita lihat dari sini itu seperti seorang gadis yang sedang memakai topi. Jadi siapakah dia? Itu adalah waria. Dalam bahasa Jawa itu mencolok putra, mencolok putri. Jadi tergantung dari mana kita memandangnya. Jadi siapa dia? Ya jelas dia antara laki-laki dan antara perempuan. Yang kita sebut waria atau wadah, Hawa dan Adam. Saya rasa gitu aja. Oke. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Ustaz Jono. Ini waria, ini dianggap waria. Ada yang lain? Ayo, komentar yang lain. Tidak apa-apa. Ini bagian untuk mengeksplorasi diri. Monggo. Silakan. Ada? Siapakah dia? Ayo. Ya. Ada mengomentar? Loh ya. Apa ini ya? Waria tadi katanya. Ada yang lain, masih ada yang lain. Bukan waria. Jadi kita coba untuk menemukan banyak hal. Ya. Ada? Halo? Loh. Ya itu bisa gambar wanita cantik. Ada gambar apa? Nenek-nenek, aja tertipu ya. Ya, bisa itu. Ya. Jadi maksudnya apa? Ketika kita mengeksplor suatu objek, ya, suatu objek, ya, teliti dengan sebaik-baiknya dari berbagai perspektif. Ya.
terus dikomunikasikan dengan tepat. Ya, gara-gara tidak ada pendalaman secara suatu objek ini, akhirnya terjadi simpang siur. Ya, ini. Lanjut. Nah, peran dakwah Muhammadiyah di era digital, penguatan ilmunya, ya, menumbuhkan kesadaran kolektif berdakwah, ada komunitas dakwah, ya. Grup WA hanya untuk berkeluh kesah, hanya untuk obrolan biasa, ya. Coba menjadi kesadaran kolektif untuk berdakwah, itu. Memperluas dakwah dengan jejaring komunitas. Ya. Sekolahan ini punya keunggulan apa? Ayo sinergi. Masjid ini punya kemampuan dakwah apa? Ya. Dikembangkan. Ya, produktif dengan konten kreatif. Ini nanti ada timnya ini ya. Ya. Jangan sampai konsumtif terus. Melibatkan kader milenial yang militan digital. Ini ada yang muda-muda ini. Senang, ya. Aktif mengikuti perkembangan digital. Tahu. Partisipasi dan berkontribusi di era digital. Ini tugas kita semua. Ya. Berpartisipasi. Apa yang bisa kita kembangkan? TikToknya, ayo kita punya potensi apa di sekolah kita, di masjid kita, di ranting cabang kita. Itu. Kemarin ada lomba masjid ya, yang minat kemarin ya, masjid. Ada instrumennya bagus sekali sudah. Cuma publikasinya kurang. Ya, itu. Aktif mengikuti perkembangan digital sudah, partisipasi sudah, amar ma'ruf nahi mungkar, wujud jihad digital. Betul Pak, Ibu, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kasus Idul Fitri, Adha yang berbeda itu nanti ada banyak hal itu yang bersinggungan itu nanti. Ya. 9 sinergi semua komponen untuk dakwah digital. Ada yang bisa meneliti, ada yang buat narasi, ada yang buat konten kreatifnya. Ayo sinergikan. Dengan tetap amanah, bijak, cerdas digital. Itu konsepnya. Ya, lanjut. Ya. Dakwah digital berkemajuan, ada kemampuan personal, SDM-nya. Ya, tabligh, amanah, fatonah, akhlak mulia, keilmuan, kemuhammadian, jejaring sosial dan penguasaan penguasaan digital. Personalnya dibangun itu. Ya. Jadi jangan sampai kita terus kalah ini dengan yang lain ya. Terbukanya wawasan digital, ayo ada masjid digital. Apa masjid digital? Saya kemarin pernah diskusi dengan FKMM ya, FKMM Forum Komunikasi Masjid Muhammadiyah. Kita diskusi, misalnya saya sedang perjalanan, di jalan menjelang maghrib, saya ketik masjid yang terdekat di wilayah ini, Masjid Muhammadiyah, muncul itu, bisa itu, ya, masjid digital. Lah, saya yakin kader-kader milenial kita bisa untuk melakukan itu. Ya, ojo dolek, ini rumah makan terdekat tuh ya, rumah makan tuh asing di dolek ya. Masjid kita, nanti ada jadwal pengajiannya, nah, ada program kerjanya, aksi-aksi sosialnya, bisa itu, masjid digital.
ya. Apalagi tim kami juga menyiapkan ini, tapi belum maksimal. Cabang dan ranting digital. Itu. Di PDM juga rencana juga begitu, nanti ada data digital. Misalnya cabang Karangpilang, klik, muncul pendidikannya, masjidnya, panti asuhannya. Masjid diklik, jadwalnya, pengajiannya, itu rencana begitu. Ya. Nanti kalau ada yang punya kemampuan, kami siap untuk kerjasama itu. Ya. Itu tablet digital. Wah, nanti tablet itu tidak hanya di masjid, tapi sudah berani di hadapan kamera, sebarkan, ya. Terus dengan tema-tema yang menarik, ya. Pesantren digital, oh ya, banyak itu nanti yang perlu dikembangkan, ya. Ada dai digital dan lain sebagainya. Ya, lanjut berikutnya. Ya, ayo. Iki coba dibuat 9 titik di kertasnya. Gimana? Hapus dulu. Gara-gara digital yang ini. Ya. 9 titik. Ya. Ya. Nah, oke ini. 80% gagal menghubungkan 9 titik dengan 4 garis lurus. 80% gagal. Sebetulnya anak paman tulisnya maju untuk situ kan ya. Ya apa ini? Ada yang bisa? Oh. Maju kayak gini tangannya gini. Iya. Soalnya wis. Soalnya saya mikir saya berubah ya. Iya. Ya, ayo. Siap. Lo boleh sih. Oke. Iya, bagus. Ya. Loh Pak, mengapa kok harus keluar dari area? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Mengapa kok harus keluar dari area? Tadi Pak Jono ya? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Biasanya kita kan lurus-lurus saja, seret, di area yang zona nyaman. Wah. Dirubah itu. Kita harus berani membuka wawasan. Oh, ada cara seperti ini, terhubung. Ini enggak selesai. Gagal terus. Ya. Berani keluar dari zona nyaman, masuki dunia penuh tantangan tadi, seperti Ali tadi. Ya. Ada yang bisa komentar tentang 9 titik ini? Sebetulnya saya ada 15 ternyata ada, tapi kayak jatahnya workshop itu nanti waktu praktek gitu. Ini ya. Ya, berani keluar. Jangan merasa tidak bisa. Ya. Kalau kita mampu tunjukkan, ayo berkolaborasi semuanya. Itu. Jadi kalau kita selama ini pasif, hanya di zona nyaman saja, padahal tantangan berubah sangat cepat. Saya itu pernah disambati teman-teman guru itu. Pandi, tonton Pak Pandi, gedungku mulai kosong Pak. Kelasnya mulai kosong. Sekolahnya mulai kosong. Ya. Keadaan seperti ini tidak bisa dengan cara-cara yang apa ya, yang sederhana, tidak bisa ini. Kemarin saya lewat ada mobil ditulisi homeschooling,
Ada. Kalau ini benar-benar nyata atau bergerak dengan bagus, kelas kita jadi kosong lagi. Ya, tidak perlu biaya transportasi, ya, cukup di rumah saja bisa belajar maksimal. Itu. Orang Muhammadiyah harus berani lakukan lompatan-lompatan ide-ide kreatif. Ya. Bapak Ibu dulu ini adalah apa? SMA apa Pak Pakit? Ini dulu SMA tidak laku ya. SMA Praktika dulu ini tidak laku. Terus dibeli, dikembangkan. Ya. Jadi orang Muhammadiyah harus berani melakukan seperti itu. Ayo berkolaborasi, ayo diskusi, cari bagaimana potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan. Ya. Nek zona nyaman tuh ya selesai, ketinggalan nanti itu. Ya. Ada ide-ide apa? Sekolahannya, masjidnya. Ya, sekarang ini kan yang kelompok masjid itu ada itu, kelompok hijrah itu ya. Wes, gak mau organisasi, gak mau kamu Muhammadiyah, tapi masjidnya dipek, masjidnya dikuasai. Saya itu pernah itu ada itu, Pandi izinkan saya bisa berpartisipasi menjadi khotib di sholat id di lapangan. Oh bisa, iya enak Pak, nanti ini tidak usah bayari, dia bisa hadir. Loh kok ini ya? Ya wes sekali. Tahun berikutnya minta lagi. Pak ini adalah, oh enggak bisa, sudah selesai. Enggak dikuasai ini. Ya. Jadi mereka ingin menguasai, dia melakukan lompatan. Oh ini sasaranku Muhammadiyah, gampang ini. Ya. Yang Muhammadiyah sendiri enggak melakukan ekspansi. Dakwah-dakwahnya wis sing aman-aman ae. Mereka berani itu masuk. Ya. Seperti disampaikan oleh Prof. Bianto, dia kan semua apa yang berkecimpung di amal usaha Muhammadiyah harus mampu berkiprah di Muhammadiyah. Itu. Dan ketika berkiprah di Muhammadiyah kembangkan ide-idenya. Ya. Itu. Ya, lanjut. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Seru, sampaikan dakwah-dakwah yang mencerahkan. Tidak hanya sebatas di podium, tidak hanya dibatasi oleh ruang kelas. Seru. Ya, dan pengajaran yang baik. Metodenya, materinya, medianya, ya, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Kadang-kadang berinteraksi tadi ada permasalahan, berdebat, tidak apa-apa. Ya, untuk menemukan yang terbaik. Ya, lanjut. Sampai jam berapa ini, Mas? Wah, kurang 10 menit ini. Soalnya nanti kita diskusi. Ya ini, ketika kita berdakwah, ya ketika kita berkomunikasi, ada etika bertutur kata. Ya, Al-Quran mengatur dengan rinci. Ketika kita nanti berkarya di media sosial, di dunia digital, tulisan ucapan kita itu dipertanggungjawabkan. Yang pertama, hendaknya kita bisa melakukan qaulan ma'rufan, perkataan yang baik, pantas sesuai norma. Ya. Ketika kita memproduksi sebuah karya, ini harus diperhatikan. Ya. Qaulan sadidan, perkataan tegas, lurus dan benar. Qaulan lainan, perkataan yang santun, lemah lembut. Qaulan maisuran, perkataan yang mudah dimengerti. Qaulan balighan, perkataan yang membekas dalam jiwa.
Pas ini. Ya. Kaulan kariman, perkataan yang mulia, etika, kaulan sakilan, perkataan yang penuh makna, menginspirasi. Aksanu kaulan, perkataan yang terbaik, meneduhkan, dan yang terakhir kaulan adiman, ini yang membahayakan. Perkataan yang mengandung dosa besar, terjadinya fitnah, caci maki, kebohongan, ejekan. Wah, dunia WA kita seperti itu ini. Ya. Lebih banyak yang 9, parah ini. Saya sampai ingatkan, gak usah ngejar berita-berita hoax lah, kirim saja 1 ayat. Nggak mau itu. Terus kena penyakit parah itu, Pak. Tak ada namanya 1 ayat tuh, itu lebih meneduhkan daripada berita hoax ini. Ya, oke, lanjut. Ini ya sudah, lanjut saja ini, ya. Studi kasus, coba diskusikan Bapak Ibu. Apa yang sudah kita perbuat terkait dengan Ustadz Adi Hidayat dan Salafi. Ya, di media sosial, wow, luar biasa ini berkembang. Ada berbagai perspektif. Ya, yang benar akhirnya disalahkan, video-video yang utuh akhirnya dipotong sedemikian rupa dan lain sebagainya. Terjadi kejahatan dan lain sebagainya. Siapa yang bisa memberikan komentar untuk kasus yang pertama ini? Monggo. Ayo. Ini kan sudah tidak asing lagi. Ya kan? Silakan. Mas Aris. Ini. Ya, monggo. Yang lain monggo lo ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Ustadz Adi Hidayat dan Salafi ini yang dimaksudkan itu apa yang sudah dilakukan atau bagaimana gitu? Jadi apa yang sudah kita perbuat iya. Jadi memang ketika masalah Ustadz Adi Hidayat ini dan Salafi ini mencuat begitu ya. Iya. Jadi di antara siswa itu sudah ada yang bertanya, begitu. Tentunya ini anak-anak yang kritis, gitu, menanyakan tentang Ustadz Adi Hidayat ini, begitu ya. Dan juga tentang Salafi juga. Yang sudah diperbuat tentang itu tentunya kita meluruskan dulu, terlebih dahulu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Karena memang yang terjadi di sini itu bukan video full, tapi yang terjadi adalah pemotongan video, begitu ya. Mulai dari Ustadz Adi mengatakan suara, begitu ya. Surat pemusik, kalau saya itu juga tentang istimewanya Allah, gitu ya. Dikaitkan dengan namanya Qadariyah, begitu ya. Dunia terkait masalah itu, maka yang sudah dilakukan meluruskan, gitu. Lalu setelah itu sudah memberikan pemahaman, gitu. Memberikan pemahaman lewat media sosial. Itu saya juga pernah menuliskan di Instagram ketika itu. Maka di atas ilmu itu ada adab. Adab. Iya, ada di atas adab. Jadi saya menyampaikan ke anak-anak khususnya ketika di dalam pembelajaran, begitu. Karena memang ini masalah ini juga ada dampak di siswa. Begitu ada dampak di masalah musik ini, akhirnya anak-anak ada yang ini benar nggak haram atau halal, begitu ya, musik ini. Akhirnya saya arahkan mereka untuk membuka HPT, gitu. Yang terbaru kan ada tentang Muhammadiyah budaya, begitu. Kalau saya karena di lingkup guru dan berhubungan langsung dengan siswa, maka saya menggunakan cara seperti itu, mendekatkan anak-anak dengan kultur Muhammadiyah, dengan tarjihnya, manhaj tarjih itu, begitu. Kemudian juga mengisi anak-anak dengan dahulukan adab dulu, gitu. Jadi daripada ilmunya. Ilmu memang perlu, tapi adab ada di atas itu. Begitu saja yang sudah di. Oke. Wah, terima kasih Ustadz Mauris. Yang lain monggo Bapak, Bu. Ayo.
Podo ya Pak, ini kebiasaan mengkonsumsi misalnya. Ada komentar yang lain? Ya, ya kalau tidak ada. Yang kedua coba tentang kelola tambang untuk ormas keagamaan. Ini yang jelas saudara kita sudah menerima, ya kan? Tapi ada penolakan dari para pakarnya. Nah, bagaimana yang kita lakukan? Jadi kalau kita membuat suatu opini, ya, buat tulisan atau apa, itu harus mengetahui perkembangan yang aktual. Ya. Apa yang sedang terjadi ini? Nah, apa yang sudah kita lakukan? Kontribusi kita apa atas itu? Itu ya. Lanjut. Ya. Nah, yang kedua, penarikan dana Muhammadiyah dari BSI. Ayo, siapa? Silakan komentar. Apa yang sudah dilakukan? Halo? Loh, ini workshop bukan ceramah loh ini ya. Ayo, apa yang sudah dilakukan atas peristiwa atau kebijakan Muhammadiyah terkait dana yang disimpan di BSI? Ada? Halo? Wah, ini rame nih. Ini kemarin yang nulis di Klikmu Pak Aceh dari PDM Bandung, viral itu. 1.000 lebih. Ya. Viral. Jadi peristiwanya hari apa, pokoknya 2 hari langsung buat tulisan viral. Jadi begitu yang harus kita lakukan. Ya. Jangan sampai hal yang sudah usang, aduh soro ini. Nah, kami di MPID dan di Klikmu itu seringkali kekurangan kontributor. Ya, kekurangan kontributor. Ya, kemarin sudah kami petakan dari Mas Ahmad San. Yang bagian keagamaan siapa? Yang bagian pendidikan siapa? Yang bagian ekonomi siapa? Dan sebagainya. Lagi-lagi kita kekurangan. Kurang. Ya. Peserta workshop nanti bisa menjadi kontributor di Klikmu. Ya. Kemarin ada dari PCM Sambi Kerep, Pak Munir, Mas Anang. Gitu. Masih muda, senang ya? Pak, saya punya tulisan ini. Oh iya, bagus. Apa itu? Kemarin terakhir terkait hari ulang tahun Surabaya. Terus ada lagi anak muda, Pak, saya menulis tentang sejarah tokoh lokal. Bagus. Nulis ya. Jangan baca tok. Mari baca, hapus, baca, tulis. Terus ada lagi ini tulisan tentang apa? Ini ya yang lagi aktual besok ini, perbedaan hari raya Idul Adha. Ayo coba buat tulisan. Ya. Ini kita harus berani memberikan opini, mewarnai dunia digital. Itu makanya kemarin ada Akademi Mubalek Muhammadiyah AMM. Saya kemarin diskusi singkat dengan Pak Dr. Pak Solih gitu. Pak, kita ini kekurangan dai. Iya. Ya. Akademi Mubalek Muhammadiyah. Ada akademi perawat, akademi ini Mubalek. Nah, Pak. Dan jadwal Mubalek kita itu nggak berubah wis setahun wis iku. Pak itu jadwal saya wis setahun ya iku. Tahun kedua ya iku. Sehingga saya diprotes oleh Korp Mubalek Muda Muhammadiyah. Anak-anak IMM, Pak, jadwal saya tidak pernah diberi kesempatan, Pak. Ya.
Nah itulah, anak-anak muda beri kesempatan. Ya, itu. Lanjut terakhir apa masih ada ini? Terakhir ya. Ya, cukup ya. Dakwah di segala situasi tiada henti. Ya, lakukan itu. Dakwah di segala situasi. Saya itu kadang-kadang nulis itu ya pakai sambil tidur-tiduran nulis itu, hanya cuapeknya. Terus kirim ke Mas Ahmad San, nanti bisa itu ya. Di segala situasi. Ya, mencerahkan kehidupan sepanjang masa. Itu tugas Muhammadiyah ini. Ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.